Nah, sebelumnya kita udah implementasiin ya buat cara request di Express API-nya kayak gimana. Ini API endpoint milik Express. Nah, yang bakal kita lakuin adalah gimana cara request buat ngambil suatu data post dengan suatu ID. Kayak gini. Tadi ID yang kita dapetin berapa aja ya? Ada 21, 22 sampai 26, 27, oke. Nanti segmennya itu kita pakai URI slash API slash post, dan di sini nanti ID-nya. Nah, gini. Jadi objek data post ini nanti kita akan coba tampilkan melalui Vue.js, dan sekaligus mungkin kita akan bikin proses update datanya juga. Jadi kita bisa langsung aja. Yang pertama kita buat komponennya terlebih dahulu. Oke. Sebenarnya di sini di Project Vue Client di bagian components post kita udah buat komponennya yaitu show.view, dimana pada saat kita membuka URL dengan segmen yang udah kita tentukan, kita bisa lihat di router harusnya. Nah, di router pada saat kita ngakses ke slash post slash ID, maka secara otomatis kita akan memanggil komponen yang ada di dalam directory post, dan kita pilih file dengan nama show. Oke, jadi di sini mungkin kita bisa coba bikin template-nya dulu. Template seperti biasa, setiap komponen kita harus, atau ya, cuman punya satu default dimana bakal ngebungkus elemen apa aja yang ada di dalamnya. Sepertinya isi dari si show ini kita coba buat sederhana aja ya. Kita pengen nampilin data ini sama seperti yang ada di dalam komponen create, karena kita bakal bikin fungsi editnya juga. Jadi kayaknya kita bisa copy paste aja dulu deh yang ada di dalam komponen add. Oke, divnya kita coba replace, dan oke, di sini kita punya form, ada event on click prevent. Jadi pada saat kita klik submit atau button submitnya nggak bakal jalan atau refresh page, jadi kita berikan event tersebut. Kemudian kita punya title, terus juga kita punya directive model untuk menyimpan data post title-nya. Terus data description, data description juga udah kita buat. Untuk tombolnya mungkin nanti kita bikin method lagi, bisa jadi update atau post update kayak gitu. Jadi kita bisa hapus aja dulu buat event on clicknya, karena kita belum bikin methodnya biar nggak error. Nah, di sini komponen show udah kita buat, yang artinya kalau misalnya kita cek di dalam browser, mana ini, dengan segmen post kemudian slash ID-nya itu apa, entah itu 1, entah itu 2, harusnya buka komponen milik edit tadi. Ya, kontainernya di sini masih kosong. Ya, di sini ada method post tidak definisi di dalam komponen editnya karena memang ada method yang belum kita buat. Nah, ini sebenarnya sih data-data ini karena kita belum buat. Oke, jadi kita bisa lanjut aja dulu biar nggak error. Kita buatkan bagian scriptnya buat nampung data data post, atau bisa jadi sebenarnya kita bisa copy paste aja sih karena sama aja strukturnya kayak gini. Tinggal
nama dari komponennya itu post update. Terus di sini kita bikin method data untuk menyimpan objek postnya, dan kita tinggal tambahin apa ya, data message kali ya. Kita mau nambahin data message buat pesan kalau misalkan datanya berhasil kita update atau kita delete. Nanti proses delete-nya juga dari tampilan ini sih sebenarnya untuk masing-masing data dari postnya. Oke. Kayak gini. Mungkin kalau misalnya kita udah nyedain datanya, bisa kali ya kita refresh. Nah, benar. Tadi itu error karena kita itu coba manggil directive model dari data post, sedangkan data postnya itu belum ada, makanya jadi error. Nah, kalau misalnya di sini udah diambil komponen edit atau show-nya, komponen show-nya itu udah bisa kita tampilkan. Nah, segmennya ya kayak gini. Jadi parameter ID berapapun yang kita inputkan di sini itu bakal nyoba buka komponen milik nah, post update di sini. Road view-nya segmennya kayak gini. Oke. Selanjutnya mungkin kita bisa lanjutin komponennya aja dulu, karena yang kita butuhin selain ada tombol update, itu ada tombol buat edit status. Itu ada status publish, nanti kita tambahin juga. Jadi mungkin di sini kita tambahin form grupnya lagi aja, div dengan kelasnya form group. Kita punya label apa ya, status kayak gini, dan nanti kita tampilkan data dari si post publishnya. Jadi di sini kita bakal nampilin datanya itu unpublished atau published. Oke, karena kita juga punya field tersebut sebelumnya. Kemudian oke, di sini kita nanti ada button update. Terus kita punya tombol apa lagi di sini? Ada tombol buat edit statusnya. Mungkin kita pakai kelas btn primary. Kita tambahin margin 1 kayak gini untuk apa ya, publish mungkin kayak gini aja dulu buat contoh. Oke, tiap button kita tambahin margin. Nanti selain itu juga ada button untuk delete. Kita pakai kelasnya si bootstrap ya, ini btn danger untuk delete atau remove, apapun lah, delete aja kayaknya buat lebih umum. Dan yang nantinya di bawah form itu kita bakal nampilin si data dari message tadi. Entah itu datanya berhasil kita hapus, entah itu datanya berhasil kita update statusnya, atau kita update seluruh datanya. Kalau udah kita coba save. Kita coba save dan lihat di dalam browser. Kita refresh dan oke, mantap. Keluar juga. Kita nambahin label status dan value-nya itu false, karena emang datanya boolean. Oke. Kalau misalkan datanya kosong, defaultnya itu false. Nanti si boolean ini bakal kita manfaatin. Kalau misalkan nilainya true, ya kita tampilkan publish. Kalau misalkan datanya false, ya unpublished, karena yang kita simpan di dalam servernya itu cuman ada integer atau cuman 01 atau boolean. Terus juga di sini ada tombol update untuk mengupdate seluruh data dari postnya. Terus publish untuk menentukan status dari publish tersebut. Terus ada tombol delete untuk menghapus dari data post yang kita buka di sini. Dan harusnya di sini ada data message, tapi di sini nggak muncul karena memang ya kita belum ada datanya. Tapi sebenarnya di sini udah ada. Kalau misalkan kita coba tambahkan datanya di sini, mungkin mana data message. Oke, kalau misalkan di sini data message kita coba tambahkan sun error atau apapun, nanti bakal muncul sih di sini. Oke, untuk komponen udah, tinggal kita coba bikin method untuk melakukan request atau mendapatkan data dari ID yang kita punya.
Di sini contohnya. Jadi kita coba bikin method untuk melakukan request ke web service-nya. Seperti biasa, kita akan buat di dalam file postservice.js, di mana kita anggap sebagai controllernya di dalam project Vue.js ini. Yang sebelumnya kita udah bikin method getAll untuk menampilkan seluruh data post dan create untuk mengirim atau membuat data baru. Dan sekarang kita coba buat method getData berdasarkan ID. Mungkin kita bikin metodenya get aja. Di sini kita tambahkan parameter ID. Dan di sini kita coba bikin HTTP request-nya kayak gini. Post kita arahkan ke segment post/ID. Kayak gini. Di sini kita bikin metode get ID ini yang bakal menentukan primary key-nya. Kita bakal ngambil post ID mana. Oh ya, harusnya di sini metodenya get bukan post. /post/ID-nya, dimana ID yang kita coba tambahkan di dalam argumen ini akan kita pakai sebagai parameter pada saat melakukan request HTTP. Dan HTTP ini sekali lagi sebenarnya kita bikin di dalam satu file HTTP.js dengan memanfaatkan Axios. Ini informasi aja buat teman-teman yang baru gabung mungkin. Jadi sebenarnya kita pakai Axios. Oke. Untuk method get-nya udah, tinggal kita coba balik lagi di komponen show atau di komponen editnya. Oke, di komponen show. Dan kita coba buat property methods setelah data di sini. Oke, setelah data. Di sini kita bikin methods. Dimana methods ini coba kita akan buat dengan nama get post terlebih dahulu. Dan tentu saja di sini kita memerlukan suatu ID untuk menentukan data ID mana yang akan kita panggil. Tapi sebelum untuk bisa menggunakan metode yang ada di dalam post service ini, sekali lagi kita perlu mengimport file tersebut. Jadi di dalam tag script di sini kita coba import dari, kita bikin aliasisnya jadi post service aja, dimana kita ambil dari lokasi folder di dalam service. Jadi di dalam get post ini kita akan coba memanfaatkan metode get milik dari post service. Jadi di sini kita coba panggil melalui aliasisnya yaitu post service.get. Dan di dalam get ini kita membentukkan ID. ID-nya kita tentukan di dalam parameter di sini. Oke, kalau misalkan datanya berhasil kita dapatkan, di sini kita coba untuk menampilkan result-nya. Mungkin kita akan coba lihat dulu di dalam console log dari result datanya, dan kalau misalkan ada terjadi error, kita coba tampilkan juga errornya di dalam console log. Dan sekali lagi, bagaimana sih untuk mendapatkan data post ini atau metode ini dijalankannya pada saat apa? Yang seharusnya pada saat kita buka komponen show, itu di dalam field title, field description atau di dalam data status itu harus terisi. Sedangkan datanya baru kita ambil pada saat method getPost-nya dipanggil. Nah, hal ini juga sama prosesnya pada saat kita menampilkan data yang ada di dalam index. Nah, di sini ada method retrieve post, jadi mendapatkan seluruh data postnya. Dan kapan sih metode ini dijalankan? Nah, kita akan memanfaatkan lifecycle milik Vue.js, yaitu mount, yang berarti pada saat si komponen itu dipanggil atau berhasil dimuat, itu kita akan menjalankan suatu metode yang ada di dalam komponen tersebut. Jadi kita juga akan melakukan hal yang sama di dalam komponen show. Di sini kita coba bikin cycle-nya mungkin di sini aja ya. Mount kayak gini. Dan jangan lupa di sini kasih koma untuk antar metode dan properti milik Vue.js-nya. Dan di sini untuk memanggil method getPost kita akan menggunakan this, dan kita panggil getPost-nya. Nah, di sini udah berhasil manggil method getPost-nya. Sedangkan pada saat kita memanggil si data post,
itu perlu suatu ID, dan ID ini bergantung pada parameter yang kita kirimkan melalui browser. Bagaimana sih cara ngambil data yang ada di sini? Sebenarnya pada saat kita menggunakan view router, teman-teman bisa panggil dengan menggunakan this, kemudian router kayak gini. Bukan router, route kayak gini. Nah, nanti selanjutnya ada objek params, dan params ini bisa kita dapatkan nilai ID-nya. Jadi segmen route, segmen route yang ada di dalam view router itu kita bisa dapatkan melalui objek route ini. Dan untuk mendapatkan paramsnya itu kita bisa melalui si objek params dan propertinya ID. Dokumentasi ini sebenarnya teman-teman bisa akses saja di dalam view router untuk memanfaatkan atau mendapatkan params apa aja yang ada di dalam segmen URI-nya. Nah, sekarang kita coba deh save, terus lihat di dalam browser dengan data ID yang udah ada dulu biar menghindari error. ID yang kita punya tadi ada 24 kalau nggak salah. Kita coba lihat di inspect element di dalam konsol. Nah, teman-teman bisa melihat di sini. Kita akan coba manggil data post dengan ID-nya 24. Dan result dari request dengan menggunakan get post di sini berarti berhasil karena sudah bisa tampil di dalam console log. Mungkin kita bisa coba data yang lain. 25. Oke. Data 25 di sini kita berhasil mendapatkannya, dan mungkin kita bisa coba kalau misalkan datanya nggak ada gimana. Oke, berarti di sini cuma menampilkan data kosong aja. Jadi sebenarnya nggak error, tapi responnya itu kosong, berarti respon yang diberikan di dalam servernya itu cuma bisa menampilkan data kosong aja. Mungkin responnya bisa teman-teman ubah deh gitu. Kalau misalkan emang datanya nggak ada, munculin aja misalkan data not found, atau ya emang kita bisa handle di dalam client. Oke, yang artinya sebenarnya untuk mendapatkan suatu data post ini berhasil, dan tinggal kita coba memindahkan data dari post yang kita dapatkan ini ke properti data yang udah kita deklarasiin atau kita definisiin di dalam komponen milik post update-nya. Jadi kita bisa coba masukin data ID-nya ke sini, description, title, publish, sesuai yang kita dapatkan seperti ini. Gitu teman-teman. Jadi kita bisa coba balik lagi ya ke text editor. Di dalam metode ini berarti kita coba panggil this post, dan data post ini kita coba timpa nilainya berdasarkan result data yang kita dapatkan dari sini. Oke, kayak gini aja. Gampang banget. Jadi teman-teman tinggal nambahin sintaks this post untuk reference ke data post yang kita definisikan. Karena struktur objeknya sama, karena emang sengaja dibuatnya struktur objeknya itu sama seperti respon yang kita dapatkan pada saat melakukan get post. Jadi kita tinggal masukin aja kayak gini, nggak perlu satu-satu kayak this post ID, terus di sini munculin ID, dan selanjutnya itu nggak usah karena emang responnya itu sama segmennya, jadi kita bisa langsung pakai aja. Oke, dan mungkin kita bisa coba cek lagi, kita bisa save dan lihat di dalam browser. Kita refresh. Nah, karena tadi kita udah definisiin ya data bindingnya dengan vModel, jadi secara otomatis di dalam field title sama description itu bakal nampilin datanya. Dan untuk data status atau publish ini sebenarnya ya udah muncul juga sih, karena dia datanya 0, jadi dianggapnya false. Dan kalau misalnya kita lihat di dalam sini, nah, data yang dimiliki oleh komponen post update ini udah berhasil terisi sesuai dengan data yang kita masukkan, kayak gitu. Jadi kalau misalkan di sini sebenarnya nilainya true. Kalau misalkan kita ubah jadi
true kayak gini, ya di status juga bakal berubah karena datanya emang kita dapatkan dari si servernya. Oke, berarti untuk menampilkan data dan kita masukkan ke dalam field sebenarnya udah berhasil. Tinggal kita bikin metode atau menghidupkan tombol update ini. Jadi pada saat kita sudah mengupdate data yang dari description atau title, dan pada saat kita klik update, di sini kita coba melakukan request baru lagi atau melakukan patch dari data yang udah ada di dalam server melalui view client, dan proses ini juga kita akan memanfaatkan Axios. Jadi kalau misalnya teman-teman coba ikutin lagi prosesnya itu sama. Jadi kita perlu bikin method lagi di dalam post service untuk menghandle data yang diinputkan dari komponen kita, dan service tersebut akan coba untuk melakukan request ke dalam web service-nya, yaitu di dalam Express API-nya. Nanti si backend bakal ngeproses data yang dikirimkan melalui Axios tersebut. Jadi mungkin kita anggap untuk proses mendapatkan data berdasarkan suatu ID udah berhasil kita lakukan melalui service yang sudah kita buat di sini. Dan metode ini akan kita manfaatkan untuk menampilkan detail dari data post yang kita coba ambil di sini. Dan untuk mendapatkan data parameter yang ada di dalam URL, teman-teman bisa memanfaatkan route. Dokumentasinya bisa lihat di dalam view router karena di sini kita memanfaatkan view router juga. Oke, kita akan coba buat method baru lagi di sini untuk melakukan request patch atau put pada web service kita. Mungkin kita akan buat dengan nama update aja ya. Di bawah create di sini kita akan buat method baru yaitu update, dan di sini butuh 2 parameter. Jadi nggak cuman data apa yang bakal kita upload, tapi post mana juga, ID mana juga yang akan kita update. Yang artinya sebenarnya gabungan dari kita mendapatkan ID-nya dulu, baru kita mengirimkan data yang ada di dalam form. Jadi di sini kita coba dapatkan parameter ID sama parameter data. Nah, di sini kita akan memanfaatkan metode put yang dimiliki oleh Axios, dan untuk URI dari atau API endpoint untuk melakukan update-nya, di sini kita udah buat dengan segmen /post, kemudian /id juga kayak proses get data kayak gini. Terus parameter datanya kita masukkan ke argumen kedua milik put, sama kayak proses create kayak gini ya. Kita mengirimkan datanya pada argumen kedua dari method post, dan untuk update kita akan letakkan di parameter kedua milik method put kayak gini. Dan ID ini digunakan untuk memastikan bahwa data post yang kita update ini ya sesuai dengan ID yang kita gunakan. Oke, untuk metode update-nya kayak gini. Tinggal kita coba balik lagi ke komponen show untuk memanfaatkan metode tersebut. Kita coba buat di bawah sini setelah get post. Itu kita buat dengan nama mungkin post update. Dan di dalam post update ini kita coba panggil post service lagi, karena kita sudah melakukan import dengan alias tersebut dan metode update yang baru saja kita buat. Dan di sini untuk pertama yaitu parameter ID, bisa teman-teman lihat untuk update kita membutuhkan parameter ID dan parameter data. Dan untuk ID-nya sendiri kita panggil melalui data post yang sudah kita definisikan, dan kita pilih property ID. Jadi kita memanggil data ID-nya itu bukan dari parameter, tapi dari data yang sudah masuk ke method data di sini untuk objek postnya. Jadi kita ngambil data ID yang ada di sini. Gitu. Dan untuk data post yang bakal kita kirimkan ya kita tinggal manggil aja sih method objek dari postnya secara keseluruhan. Oke, jadi untuk data kayak ID, title, description-nya kan udah ada ngumpul semua di objek data tersebut. Jadi ya kita tinggal panggil, nggak perlu definition satu-satu gitu. Jadi emang kita nyoba buat sederhanain aja strukturnya.
Dan selanjutnya di sini kita lanjutkan dengan promise-nya kalau misalkan data itu berhasil kita update, kita coba tampilkan resultnya. Oke. Result log. Kalau misalkan gagal, ya kita tinggal coba tampilkan pesan errornya melalui variable error tersebut. Ini bukan result log, result data harusnya. Kita coba bisa save, atau sebelumnya mungkin kita bisa coba panggil method post update ini pada button milik update yang sudah kita buat di atas. Nah, di sini di button update kita akan coba panggil event on click. Dan cara memanggil event on click di Vue.js gampang banget. Teman-teman tinggal pakai add kayak gini, terus nama eventnya apa, klik, dan metode apa yang bakal kita panggil. Post update kayak gini. Udah gampang banget. Mungkin kita bisa save dan coba lihat di dalam browser. Kita coba lagi, kita refresh. Oke, data 24 di sini muncul title contoh post edit data, descriptionnya post edit data. Mungkin kita bisa tambahkan masing-masingnya itu update kayak gini, update 24, dan kita coba menekan tombol update di sini sambil kita lihat di dalam konsolnya ya. Kita klik update. Oke, ini respon yang dikirim dari web servernya. Ada post was update successful, yang harusnya sih datanya berarti udah berhasil kita ubah. Jadi mungkin kita bisa coba lihat. Nah, ini. Oke, berarti datanya memang udah berhasil kita ubah. Bisa teman-teman lihat di dalam post listnya. Ya, artinya berarti datanya udah berhasil kita update. Coba kita hapus lagi tulisan update-nya, tapi kita meninggalkan angka 24. Kita klik update. Oke, di sini muncul berhasil kita update. Kita refresh di data post indexnya. Nah, datanya berhasil kita ubah. Oke, berarti proses update-nya sendiri udah berhasil. Kita udah memanfaatkan metode dari update yang sudah kita definisikan di dalam post service, dan metode tersebut kita coba panggil di komponen show untuk mengubah suatu data seperti ini. Oke, dan untuk argumen dari update-nya, untuk ID kita dapatkan dari objek data, dan data yang akan kita update kita dapatkan dari objek post yang sudah kita definisikan di dalam metode data pada komponen. Oke, mungkin kita bisa coba ngambil data dari this message. Jadi pada saat kita berhasil mengupdate suatu data, kita akan mengisi data message yang sudah kita definisikan di sini. Karena di sini berawal dengan string kosong, mungkin kita bisa tambahkan kayak apa ya, update successful kayak gitu pada saat si data postnya itu berhasil kita update. Jadi kita masukkan ke dalam promise di sini di dalam kondisi berhasil. Kalau misalkan berhasil di sini kayaknya kita tambahin string aja kayak gini, this post was update successfully kayak gini. Atau kalau misalkan nggak mau repot ya kita bisa manfaatkan result data ini sih sebenarnya, result data terus message, karena di responnya kan ada data message ya. Kalau misalkan teman-teman lihat di dalam browser, di sini kan ada message tuh, message. Nah, property message-nya kita coba panggil dan nilainya kita akan simpan di property data kayak gini. Kita bisa coba ya. Kita coba refresh lagi di sini. Terus update, dan harusnya muncul suatu string di bawah sini pada saat kita klik update. Nah, post was update successfully, dan pesan ini kita dapatkan dari si servernya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau bikin pesan suksesnya sendiri, boleh aja. Jadi di sini cuma nyontoin aja gimana cara dapetin data dari respon si backendnya juga gitu. Jadi di sini kita udah berhasil melakukan fetch data post dengan satu data saja. Kemudian kita juga berhasil memanfaatkan metode update untuk mengubah data dari suatu post berdasarkan ID yang sudah kita dapatkan atau berdasarkan data post yang sudah kita tampilkan di sini.
Cuman di sini kenapa ya ada error, dia nggak bisa pindah-pindah segmennya. Oh ya, karena memang di sini belum kita aktifin juga. Kita tambahin aja kayak gini. Harusnya bisa aktif. Oke, udah aktif. Oh ya, tinggal berarti di sini ada yang kelewatan. Nah, kita harus mengaktifkan link editnya ini. Berarti yang komponen yang bakal kita ubah itu ada di komponen index. Seharusnya kita bisa cek di view developer tools. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak nemu komponen ini, nggak nemu menu view ini, sebenarnya ada view developer tools Chrome, atau misalkan di apa ya, browser yang teman-teman pakai aja, cari aja si view dev toolsnya. Jadi kita pakai extension ini buat nampilin menu view atau debug toolsnya. Oke, komponen yang akan kita ubah harusnya ada di sini di post list, dan kita akan mencoba mengaktifkan link dari editnya. Oke, jadi kita perlu buka lagi komponen index.view. Kita coba cari di bagian untuk menampilkan komponen. Nah, di sini di link edit. Jadi segmennya itu berarti post, dan kita lanjutkan. Harusnya di sini kita munculkan post ID, terus ya post ID kayak gini. Tapi kalau misalnya kita pakai atribut bawaan HTML itu nggak bisa langsung masuk. Semisal kayak manggil data post atau manggil method apapun di sini sebenarnya nggak bisa. Jadi kita perlu suatu directive lagi, atau sebenarnya kita aktifin si atribut href ini supaya bisa dimengerti di dalam Vue.js gampangannya. Nah, sebenarnya gampang banget sih buat ngaktifin kayak gitu, atau nyoba buat si atribut hyperlink ini jadi dinamis. Kita cuma nambahin colon aja kayak gini, yang artinya si atribut hyperlink ini udah termasuk atribut miliknya si Vue.js jadinya. Jadi kalau misalkan teman-teman bikin sintaks di sini atau sintaks JavaScript, itu bakal langsung dimengerti. Nah, beda kan? Di sini jadi kayak warna merah, sedangkan kalau misalnya sebelumnya tanpa kolom dia jadi warna string biasa gitu, kayak atribut HTML biasa. Nah, ini salah satu ya gampangnya pakai Vue.js. Itu direktifnya banyak banget bisa kita pakai. Salah satunya kayak gini. Oke, untuk segmen post di router kita bisa lihat pathnya kayak gini, /post/id tanpa s ya. Oke, post, dan kita coba aktifkan di dalam hyperlink editnya. Post ID ini kita dapetin dari proses looping. Oke, di sini teman-teman bisa lihat. Jadi kita bisa save di komponen indeksnya, dan kita bisa buka lagi di dalam browser. Kita coba refresh. Nah, teman-teman bisa lihat ya, pada saat kita klik linknya di pojok sini ada path URI ID 21, 22, 23 dan selanjutnya. Mungkin di sini kita coba klik edit. Oke, berhasil masuk ke URI untuk komponen show, dan kita coba update datanya. Update. Oke, post update. Jadi kita udah berhasil melakukan fetch data berdasarkan ID dan proses update-nya. Sampai jumpa di next tutorial bersama ID Stack. Jangan lupa follow juga. Dah.